pelajaran kita. Sebelum kita mulai, coba saya minta ketua kelas memimpin di dalam doa. Mana Yuni, pimpin dalam doa dulu. Siap Pak Guru. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada Pak Guru beri salam. Selamat pagi. Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Oh, bagus. Sudah sarapan kan? Baik, Bapak. Belum, Pak. Waduh, belum sarapan tuh bahaya. Kalau tiap pagi ke sekolah itu harus sarapan dulu biar segar pikirannya gitu ya. Mamaku belum masak, Pak. Waduh, itu berarti kamu harus belajar masak di rumah supaya enggak harus mamamu yang masak kalau gitu. Ya? Saya kan masih kecil. Belajar lah. Walaupun Bisa, masih Pak, kecil masak hari bisa. ini, Pak. Sudah kelas 5, Bu. Udah kelas 6 belum bisa masak. Malu-malu. Nggak boleh main api, Pak. Oh, Tambah ya. bisa kebakaran. Oh iya, nanti kan kedepannya bisa belajar. Ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita. Coba Pak share pelajaran pada hari ini ya. Pantangin dong, ini narasi kecil. Bu Titik maaf yo, kemarin Mas Rafa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 9. Anak ribut, Pak. Banyak, Pak. Nah, enggak boleh ribut ya, anak. Sudah nampak, Nah, Pak Guru. Sudah. keteraturan yang menakjubkan, pelajaran 4, halaman buku siswa 39 sampai 50. Kalian buka buku ya sambil kita belajar saat ini. Nah, sekarang gambar apa yang kalian lihat anak-anak? Robot, Pak Guru. Yo, siapa Besi lagi yang lain? lempeng, Pak Guru. Ada robot. Ya? Ada robot ini, Pak Guru. Ada robot. Satelit, Pak. Satelit, Pak. Yuni, gambar Langit apa tuh ini, Yuni? Ya? Kayaknya ini langit, Pak. Oh, langit. Ada apa ini saya di langit? Saya kok tidak pernah Apa lihat itu, benda ini, Pak? Ayah tuh gambar apa tuh? Satelit. Kalau saya lihat di TV biasanya satelit itu, Pak. Oh, ini satelit. Oh, Satelit itu makanan, Bu. Yohanes, apa ini Yohanes? Satelit. Oh ya. Satelit, Pak Arif. Nah, gambar yang kalian lihat ini adalah satelit. Nah, gambar yang kalian lihat ini adalah satelit. Apa itu fungsi satelit? Siapa yang tahu? Nggak tahu, Pak. Nah, kalau gitu, ada Nggak yang tahu, enggak? Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak ada ya? Apa? Oke, sekarang kita akan coba. Satelit itu apa, Pak? Coba kalau gitu Baik, kita akan baca. baca dulu ini. Coba saya Saya minta baca, Pak Aris. Siti baca ini. Ya, Pak. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui satelit tersebut ada yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia. Di antaranya yaitu Ya, jadi dari bacaan ini kita dapat menyimpulkan kalau satelit itu adalah buatan manusia untuk keperluan komunikasi dan informasi.
Oh, ada yang ingin bertanya tentang apa itu komunikasi dan informasi? Apa itu Pak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, satu Komunikasi detik ini itu digunakan. ngobrol ya Pak? Ya, Komunikasi itu kita ngobrol begitu ya Pak? ya bisa ngobrol, bisa kan yang pada waktu kemarin kan kita sudah belajar tentang alat-alat komunikasi. Ada apa aja? Ya. Ada apa? Ada apa aja benda yang berhubungan dengan komunikasi? Pak. Yo, Bola. telepon, ada apa lagi? Televisi. Televisi, ada apa lagi? Radio. Internet Nah, Pak. ya, di kalian ada enggak HP, alat-alat Pak. ini? HP. Ada Pak. Ada enggak? Ada enggak alat-alat ini? Ada Pak. Ada Pak, saya punya 3. Oh, bagus. Ada lagi yang lain? TV, Pak. Oh ya, TV. Nah, itu adalah alat-alat untuk komunikasi. Nah, sekarang kita akan melihat dampak sosial dari modernisasi karena pengaruh dari alat komunikasi ini, alat komunikasi dan informasi. Nah, coba kita Nanti di kelas Pak. Bapak lanjutkan aja dulu ya. Iya Ya, Pak. Pak. Nanti di kelas. Wah. Sudah rusak itu videonya itu Pak. Kena virus Pak. Corona. Iya, kena virus corona itu. Modernisasi. Sama laptopku ini hang kayak orangnya. Kalau saya Pak udah rusak lah. Ya itu Pak sudah Sudah mulai. kembali lagi. Oke, anak-anak. Tadi Mulai ini, Pak Guru. videonya belum bisa diputar anak-anak. Jadi maaf ya anak-anak semua. Videonya belum bisa Tidak ada diputar. tidak apa-apa Pak. Ya, Nah, Pak. Sudah lihat ini sudah nonton Pak Guru. Ya. Sudah nonton Pak Guru ini ada di Oh. layar. Oh iya. Nah, sekarang Bagikan kita saja linknya, Pak. akan melihat dampak positif dari modernisasi itu. Nah, dampak positif itu yang pertama adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, kita dapat mengambil 3 bagian, yaitu komunikasi, informasi. Nah, dari gambar yang kalian lihat, kira-kira apa yang kalian lihat di situ yang berhubungan dengan komunikasi dan informasi? Distribusi. Laptop Pak. Ini ada gambar Laptop. WA. Ada gambar juga HP. ada gambar laptop, ada juga internet, Google, Data. ada Facebook dan lain-lain. Siapa yang belum tahu tentang Google? Ada enggak yang tahu tentang Google? Saya Pak. Ya? Saya Pak tidak tahu apa itu Google Pak. Oh, ada yang bisa menjawab Google itu apa? Om Google Pak ya. Tidak tahu Pak Guru. Pak. Cari informasi. Itu digunakan untuk mencari informasi. Di mana Pak? Ya? Di mana Pak? Informasinya di mana Pak? Itu adalah bagian dari internet di mana Oh, iya. di situ ada Google. Kita bisa mencari informasi segala macam itu di Google. Misalnya kita mencari tentang
nama hewan atau kegunaan benda-benda itu bisa kita cari di Google. Atau kita mencari juga tentang pelajaran kita, itu ada di Google. Nah, itu fungsinya. Ada juga yang lain, misalnya yang digunakan untuk komunikasi, misalnya aplikasi Facebook. Kalian punya Facebook enggak? Punya, Pak. Ayo, sama punya Facebook. Punya ya, mamanya ya? Belum, Pak, belum. Oh iya, karena masih kecil ya. Mungkin Ya, belum. mungkin biasa pakai bapaknya. Mama saya punya TikTok, Kak. Oh iya, itu juga salah satu media ya dari komunikasi informasi. Ada lagi yang lain tahu? WhatsApp, Pak. Ya, itu juga salah satu yang kita pakai sekarang. Nah, itu berhubungan dengan komunikasi dan informasi. Itu adalah salah satu dampak positifnya. Kemudian ada proses distribusi. Siapa yang tahu proses distribusi itu apa? Pengiriman, Pak. Coba kalau kalian lihat di lingkungan sekitar kalian. Misalnya orang sekarang itu menggiling padi dengan menggunakan mesin. Kalau dulu kalian pakai apa? Ditumbuk, Pakai Pak. Alu, Pak. Tumbuk. Pakai apa lagi? Pakai alu. Ya, dan lain-lain. Tumbuk. Cara kerjanya Ya. itu kan lambat. Betul, Nah, Pak. dengan adanya mesin-mesin pabrik sekarang atau mesin-mesin produksi membuat proses distribusi itu menjadi cepat. Misalnya kalau di rumah kalian adanya lain lagi, apalagi yang lain misalnya kalau tadi kan bisa kita ini mesin penggiling padi. Nah, itu adalah salah satu dampak dari modernisasi. Misalnya kalau yang lain apa? Coba yang di sekitar rumah kalian. Mesin mur jagung, Pak Guru. Ya? Mesin mur jagung. Oh ya, mesin untuk menggiling jagung. Ya, itu adalah bagian dari dampak positif dari proses distribusi. Yang dulunya lambat menjadi cepat. Nah, kemudian ada berikutnya distribusi barang. Apa itu distribusi barang? Siapa yang tahu? Ada gambar apa di situ? Mobil, Pak. Pesawat. Ada Pesawat. Pak Guru. lain. Nah, kalau dulu kalian biasa mengirim barang pakai apa? Pakai pos, Pak. Pakai pos, pakai kuda, pakai apa lagi? Pakai kuda, pakai trek. Ya, pakai Pakai apa becak. lagi? Pakai burung Kirim merpati langsung, Pak. mungkin. Dan lain-lain. Ya, Pakai telepati, sekarang- Pak. pakai apa? Pakai telepati. Saya ada punya Oh, itu sudah melati. hebat. Itu kelas Anglingda kali ya. Nah, distribusi Kirim surat barang lewat pesawat, kalau Pak. sekarang itu Iya, bisa Pak. lebih cepat. Bisa menggunakan Apa pesawat. lucu. Nah, yang dulunya kerjanya itu bisa berbulan-bulan, sekarang hanya dalam hitungan hari. Hari. Nah, dari komunikasi Jam, Pak proses Guru. ya, bagaimana Pak Hitungan jam, Diolindo? Pak. Bagaimana Diolindo? Hitungan jam saja pengiriman, Pak. Oh iya, hitungan jam. Kalau 1 dulu jam kan saja kita sudah mengirim bisa sampai. menunggu Begitu, berbulan-bulan. Kalau sekarang ada email, kita mengirim pesan langsung sampai, tidak menunggu berbulan-bulan lagi. Nah, dari komunikasi, informasi, proses distribusi dan distribusi barang, dampak positifnya itu membuat kemudahan bagi kita. Apa? Kemudahan. Nah, kalau dulunya sulit menjadi mudah. Sekarang kita lihat dampak dan negatifnya. Nah, yang pertama, dampak negatif yang didapat adalah, coba baca Yohanes. Apa yang pertama itu? Gambar yang pertama. Anak pang.
Nah, Gambar dampak apa itu? negatifnya tuh kesenjangan masyarakat, Nah, Pak. kesenjangan masyarakat. Apa yang kamu lihat di gambar itu, Yohanes? Itu rumah yang tinggi, ada rumah tinggi, Pak. Ya, ada Gedung. rumah tinggi. Gedung tinggi itu, Pak. Rumahnya selalu padat, Pak. Banyak berdempetan. Ada perumahan padat dan ada perumahan miskin padat dan ada juga perumahan mewah dilengkapi dengan gedung-gedungnya. Nah, itu adalah kesenjangan. Yang kaya makin kaya, yang susah makin susah, yang miskin makin miskin. Kira-kira apa yang menyebabkan yang miskin menjadi miskin dan yang kaya menjadi kaya? Kira-kira apa penyebabnya? Coba jawab Delindo. Delindo, ini kurang memperhatikan Delindo. Ayo, Delindo. Iya Pak, dari tadi ngomong terus Pak. Saya, Pak. Berisik Pak. Oh ya, coba. Pak Guru. Saya, Pak. Pak Guru. Lapar Pak Guru. Saya, Pak. Oh, lapar. Coba Yuni jawab. Tuh, Saya, Pak. apa penyebabnya? Penyebab apa itu, Pak? Penyebabnya Saya, Pak. kesenjangan di masyarakat yang membuat miskin bertambah miskin dan kaya bertambah kaya. Oh ya, Pak Mabrur, angkat. Coba jawab. Saya, Pak. Tidak ada Pak pemerataan ekonomi, Pak. Oh ya, tidak ada pemerataan ekonomi. Siapa lagi? Saya, yang Pak. Iya, jawab? Pak. Ya, Ana. Ya Pak. Karena orangnya nggak mau bekerja Pak. Oh ya, karena orangnya tidak Bagus, mau bekerja. suaranya hilang. Bagus. Dan Kurang lain- lapangan pekerjaan, Pak. kurang lapangan pekerjaan, juga sulit untuk bersaing kan? Makanya yang Betul, kaya Pak. menjadi kaya, yang susah menjadi susah. Kemudian gambar yang kedua, itu pengaruh asing. Coba jawab Hertina, gambar apa yang dilihat itu? Anak pang Pak. Oh, Rambut keren, Hertina Pak. tidak mendengar. Jagoan neon, Pak. Itu jagoan Ya, neon itu, rambut Pak. biji, Pak. Di Oh, Permen. jagoan neon. Rambut Jengger ayam, Pak. Bukan pukul. Jengger ayam itu, Pak. Kot kempul. Itu orang Belanda itu Pak Oh Guru. iya, ini adalah pengaruh asing yang masuk di kita sehingga anak-anak kita sekarang, anak-anak Indonesia itu banyak yang mengikuti gaya-gaya seperti ini. Ini karena pengaruh asing dari luar, misalnya Amerika. Ada lagi pengaruh asing yang lain. Coba siapa yang bisa sebutkan? Misalnya, siapa yang suka nonton drama Korea di sini? Ayo, Nggak ada, Pak. siapa yang suka nonton drama Korea? Ya suka Biasanya Pak. anak Saya perempuan lihatnya dulu kan nonton drama Korea. Anak pernah nonton drama Korea enggak? Enggak Pak, saya lihatnya Kian Santang. Oh, Pak, ibu saya Oh, lihat karena Maria aku lihat. Mercedes, Pak. Kalau lihat Maria Mercedes itu pengaruh asing apa bukan ya, Pak? Kayak itu, Pak. ya, Telenovela lihat itu, Maria Pak. Mercedes. Oh, itu bagian dari Iya, ibu saya. ya kalau di sinetron di apa ya, di drama Maria Mercedes itu kan ada baju-baju yang tidak pantas dipakai untuk kamu. Iya, Pak. Ya, Oh iya, Pak. itu adalah budaya luar yang tidak boleh kita ikuti karena tidak sesuai dengan budaya kita. Tuh, Kalau kamu itu, pakai, Pak. kalau kamu pakai baju renang di jalan, Wah, ini apa yang terjadi? Mungkin Pak Doni akan menolak bisa-bisa. di rumah saja. Nah, itu adalah budaya luar. Itu adalah budaya luar ya, jadi tidak boleh ikuti budaya kita saja. Kemudian Kalau itu, Pak Guru. Pak, isi ke belakang, Pak. ya, oh ya, Ke belakang, Pak. Saya sering lihat orang India itu pakai bajunya bagus, mekar tuh joget-joget, Pak. Ya bulbul itu apa juga pengaruh luar itu, Pak?
Ya, itu adalah budaya luar. Kalau budaya luarnya itu positif, bisa kamu ambil. Tapi kalau budaya luarnya itu negatif, itu harus kamu tolak. Misalnya tadi cara berpakaiannya yang tidak pantas, itu perlu ditolak. Ya. Kemudian kita lihat gambar 3. Gambar 3 ada pencemaran di situ. Nah, coba jawab Hayatul. Gambar apa yang dilihat di situ? Yang gambar pencemaran 3, yang gambar Asap pabrik. Pengeluaran asap, Pak. Asap pabrik, Pak. Pabrik itu. Asap pabrik. Asap pabrik, ada pabrik-pabrik di situ, itu menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah, kalau polusi seperti ini, itu membuat kita mudah untuk kena penyakit. Selain itu, kita juga bisa selain mudah untuk terkena penyakit, lingkungan kita juga tercemar. Ya, jadi merugikan banyak orang. Ya, kira-kira ada yang bisa beri contoh? Saya, Pak. Lain lagi barang dari Saya, Pak Guru. Limbah. Begini, Pak. Kalau di kelas itu Yohanes itu sering kentut, akhirnya kelasnya bau, lingkungan kelas kita bau. Apa itu pencemaran lingkungan, Pak? Oh, itu pencemaran itu ya. Dulu tidak boleh begitu, dulu ya. Boleh sering-sering Ya, kentut. bukan kentut, Pak Guru. Buat kentut sakit Limbah perut, Pak. bisa menyebabkan pencemar tuh. Oh iya. Pasti di Indo itu tidak suka kentut pastinya ya. Nah, karena orangnya ganteng kok. Kemudian gambar keempat ada pengangguran. Coba Yohanes. Apa yang kamu lihat? Gambar apa yang kamu lihat? Tidak Orang dapat Gambar kerja. tidak dapat pekerjaan, Pak. Orang nongkrong tuh, Pak. Nongkrong ya, Pak. Orang tidur-tiduran, orang nongkrong. Kenapa? Ada mobil tuh, Pak, depannya. Kenapa bisa begitu? Coba jawab, Ana. Apa bisa begitu? Pengangguran, Pak Guru. Kenapa bisa terjadi pengangguran? Malas kerja, Pak. Karena tidak Satu, pekerjaan. malas kerja. Yang kedua, Mau enak saja, Pak. Tidak ada pekerjaan. Pekerjaan. Tidak punya lapangan pekerjaan juga. ya, yang kedua tidak ada lapangan pekerjaan. Dia harus sekolah baik-baik supaya nanti ke depannya bisa masuk di dunia kerja. Kalau tidak sekolah, berhenti di tengah jalan, nah akhirnya ke depannya susah dari pekerjaan, iya kan? Nah, akhirnya ke depannya susah untuk mencari pekerjaan karena dunia kerja yang akan datang itu dituntut kita harus bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalian sekolah itu untuk memiliki kedua itu, pengetahuan dan keterampilan. Paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke, itu adalah dampak positif dan negatif. Dampak dari negatif ini menimbulkan konflik. Siapa yang tahu apa itu konflik? Ayo. Masalah, Masalah. Masalah. Problem. Siti, apa itu konflik? Masalah, Pak. Ya, masalah sama dengan kawannya yang lain ya. Baik, Pak. Dampak negatif itu menimbulkan masalah. Nah, karena menimbulkan masalah, akhirnya terjadi benturan masyarakat. Itu ya, ada sering demo karena tidak puas. Ada, siapa yang tahu tuh demo? Ada nggak yang tahu demo? Ada juga huru-hara. Nah, atau kerusuhan adalah dampak-dampak negatif dari modernisasi, adanya konflik, itu ya, terjadinya konflik. Kemudian, setelah ini
Bapak akan memberikan LKPD kepada kalian. Nah, silakan kalian lihat nanti di grup WhatsApp LKPD yang Bapak berikan. Nah, ini bentuk Bapak tampilkan di depan kalian. Ini contohnya, nanti kalian bisa lihat di WhatsApp ya. Pak, sosial modernisasi. Kalian mengisi di situ dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan membuka buku kita di halaman berikutnya. Di situ ada bacaan tentang proyek Rino judulnya. Nah, di sini Bapak ringkas isi ceritanya ya. Tapi kalian bisa melihat di buku kalian. Coba Bapak minta salah satu bisa membacakan ringkasan cerita ini. Saya Pak Guru. Oh iya, Dolindo silakan. Isi cerita. Rino berpikir keras saat pulang sekolah. Rino mendapat tugas dari gurunya untuk membuat proyek sekolah. Kakaknya yang bernama Argia bertanya kepada Rino tentang masalah yang sedang dihadapi. Rino kemudian bercerita kepada kakaknya. Kakaknya yang baik segera membantu permasalahan yang dihadapi Rino dengan memanfaatkan internet, yaitu tentang berbagai cara membuat barang-barang yang diperlukan Rino untuk dijual di sekolah dalam kegiatan proyek sekolah. Kakak Rino juga menasihati agar Rino bijaksana dalam menggunakan internet. Nah, Sudah Pak Guru. Oh iya, terima kasih untuk Deolindo. Nah, itu adalah ringkasan cerita yang ada di buku kalian. Bisa kalian lihat lagi bukunya ya. Nah, dari ringkasan cerita. Ada ingin bertanya? Tidak ada? Nggak ada, Pak. Ya, silakan. Oh, tidak ada. Nggak ada. Nah, Sudah jelas semua. Rino dia mengerjakan dengan memanfaatkan internet. Kalau dulu kan kalian bekerja itu kalau prosesnya biasa manual itu membutuhkan waktu yang lama. Tetapi dengan internet itu segala sesuatu menjadi cepat. Nah, silakan baca baik-baik cerita yang ada di buku siswa, dan kemudian kalian mengisi LKPD yang kedua dari cerita Rino itu. Di situ ada Bapak berikan bagan untuk kalian. Ada watak tokoh utama, misalnya antusias dan apa. Nah, kalian tentukan siapa itu tokoh utama di dalam cerita tersebut. Nah, wataknya seperti apa. Kemudian watak tokoh tambahan. Nah, itu bijaksana dan apa. Judulnya ini adalah Proyek Rino. Kemudian gambar tempat peristiwa itu di mana. Kemudian hubungan antara tokoh utama dan tokoh tambahan itu sebagai apa. Nah, oke, itu adalah LKPD yang kedua. Kemudian kita masuk di pelajaran PKN. Kalian bisa melihat lagi di buku siswa kalian. Di situ ada teks tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Bapak meringkasnya. Coba Bapak baca ya. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang memiliki arti utuh dan tidak terpecah belah.
Persatuan dan kesatuan memiliki makna bersatunya beraneka ragam suku bangsa menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi. Kemudian, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia bisa diartikan sebagai persatuan bangsa atau negara yang menduduki wilayah Indonesia. Persatuan itu didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Indonesia memiliki keragaman budaya, agama, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Namun demikian, kita sebagai masyarakat tetap terikat satu sama lain karena memiliki kesamaan-kesamaan yang mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Nah, di pelajaran lalu kalian sudah tahu tentang makna persatuan. Coba kalian coba ini Yuni, Bapak tanya, coba kamu berikan contoh persatuan di sekolah. Apa aja? Pak. Bersihkan kelas bersama-sama, Pak. Ya, bersihkan kelas bersama-sama. Coba Paulus, apa berikutnya persatuan di sekolah? Oh, Paulus tidak Dalam menyebutkan. permainan Pak Guru. Dalam Paulus? permainan sepak bola. Bola Oh kaki. ya. Ada lagi yang lain? Hertina? Bersama, Pak. Ya, bagus. Iya, Pak. Kerjasama pagi-pagi ngerjakan PR di kelas, Pak. Oh, Pak ngerjakan PR di kelas pagi-pagi. Kerjakan PR kan harus di rumah. Saya tidak bisa Iya, ngerjakan Pak. sendiri, Pak. Jadi saya berlaku sama Salah teman-teman untuk ngerjakan. Pak, salah tempat. Itu namanya malas Yuni. Kamu nggak boleh ngerjakan PR di sekolah. Ya, Yuni? Ya, Pak. Pak Guru. Coba Mabrur. Ikut melaksanakan upacara bersama, Pak. Ya, itu adalah bentuk persatuan di sekolah. Iya, Pak. Bagus. Sekarang persatuan di rumah. Siapa yang bisa berikan contoh? Coba Diolindo, apa contoh persatuan? Sama-sama membersihkan rumah. Ya, sama-sama membersihkan rumah. Coba Diolindo, apa bentuk persatuan di rumah? Sama-sama bekerja membagi tugas. Ada yang sapu, ada yang cuci piring, Ya. ada yang masak, Ya. ada yang Itu adalah contoh persatuan ya contoh persatuan di rumah. Ya, bagus. di rumah, Pak. Ya, bagus. Kemudian ada lagi persatuan di masyarakat. Siapa yang bisa memberikan contoh? Coba mana Paulus? Saya, Pak. Kerja bakti, Pak. Kerja bakti, Oh. kerja bakti. Kerja bakti. Mabrur atau Mabrur? Gotong royong. Pak. Gotong royong. Gotong royong bangun rumah. Bergotong royong membuat jembatan, Pak. Ya, itu adalah bentuk persatuan. Ya. Tanpa persatuan kita akan coba siapa yang bisa menjawab? Coba Pak. dari tadi ini. Yuk, Mana ini? Ya, Pak. anak aja tuh. Anak tuh. Ya, Pak. Oh, ini malu-malu. Main dah ya, Pak. Ana, Ya, coba Pak. kalau tanpa persatuan kita akan apa, Ana? Apa, Pak? Anda tidak memperhatikan, Pak. Kenapa, Pak? Nggak dengar, Pak? Oh, Ana tidak dengar. Ya, kenapa, Oke, Pak? Memang, Pak, itu Wana. siapa yang bisa menjawab? Kalau hidup tanpa persatuan kita akan apa? Ya, coba. Saya, Pak. Damai. Ya, Kalau tidak bersatu, saya pernah mendengar katanya bercerai, Pak. Kan kita belum nikah, kalau sudah bercerai, Pak. Kalau tidak bersatu, kayaknya gitu. oh kalau tidak Anu, bersatu Pak. bisa bercerai. Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Mudah ya, terjadi Bro, konflik, silakan. Pak. Ya, Mudah terjadi konflik, Pak. Iya. Ya, mudah terjadi konflik. Bagus. Nah, tadi
kawan-kawan Perkelahian, kalian Pak. sudah menjawab. Bagus-bagus semua ya jawabannya. Kemudian Toleransi termasuk adalah- persatuan kok, Pak. bagaimana? Toleransi termasuk persatuan kok, Pak. Toleransi apakah masuk dalam persatuan? Masuk, Pak. Pak. Masuk katanya. Ya. Oh, Ya, masih. persatuan. Kalau kamu tidak toleransi, maka mudah terjadi konflik. Akan mudah terjadi benturan di masyarakat. Toleransi. Nah, kemudian berikutnya, apa yang kamu lakukan supaya persatuan itu terjaga? Coba jawab, Hertina. Apa yang kamu lakukan supaya persatuan itu terjaga? Halo? Enggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Siapa yang bisa menjawab? Harus Saya, Pak. menghormati. Ya, Pak. Menghargai coba Siti jawab. Ya, Saling hargai, Pak. Menghargai satu sama lain. Menghormati, menghargai satu sama menghargai, lain. Pak. Ya, bagus. Dan lainnya, ada lagi yang bisa menjawab yang lainnya? Kemudian kita akan melihat ciri-ciri kesatuan di rumah. Di sini ada LKPD yang akan Bapak berikan yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Kalian menulis di sini kalau di rumah sebutkan ciri-ciri persatuannya. Di sekolah apa, di masyarakat apa, sebutkan 3. Ya, masing-masing 3. Paham anak-anak? Ya, Bu, ya, Pak. Dari pelajaran di atas, kira-kira Paham dari dan pelajaran di mengerti, Pak. atas, kira apa yang belum dipahami? Coba. Sudah paham, Pak. Sudah paham? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh ya, kalau sudah paham, Pak. bagus. Berarti silakan mengerjakan LPD dan soal yang akan Bapak kirim melalui grup WhatsApp. Nanti sore semua sudah harus dikirim balik jawabannya ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Kirim, jangan di grup, kirim ke WhatsApp Pak Ais. Iya, Oke, Pak. Iya, Pak. dari pelajaran ini semua sudah paham, sudah mengerti? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kalau gitu kita akan menutup pelajaran kita. Kita bersyukur kalau Indonesia itu damai dan aman. Itu karena kita itu hidup di dalam persatuan. Tanpa persatuan kita hancur. Ya, kita tidak akan bisa maju. Nah, itu ya. Kemudian sebelum menutup pelajaran, kita akan berdoa lagi. Coba ketua kelas pimpin lagi dalam doa. Ganti sudah, Pak. Ganti wakil kelasnya, Pak. Oh ya, boleh ganti lain. Yolindo, coba pimpin doa sebelum kita menutup pelajaran. Ya, teman-teman, mari kita siap diri untuk berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman, mari kita berikan salam untuk Pak Guru. Semua siap? Selamat Selamat siang, Pak Guru.